pasang deh. Hello my friend, don't forget to subscribe Do We Are Sana's YouTube channel because there are many other interesting videos for all of you. So check it out. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Ini adalah sebuah paket yang isinya printer 3D yang belum dirakit. Printer 3D yang akan saya unboxing di video ini itu berbeda dengan printer 3D yang pernah saya unboxing sebelumnya di channel YouTube saya. Jadi paketnya ini saya ambil di DHL ya. Kena pajak sekitar 880 kalau nggak salah. 880.000 dan saya juga sudah mengintip sedikit isinya seperti apa. Saya agak sedikit terkejut. Seperti apa printernya dan bagaimana saya bisa ngerakit apa enggak, saya nggak tahu juga karena ini adalah model printer yang baru. Ikuti terus videonya, saya akan bongkar. Ya teman-teman, ini adalah semua barang yang ada di dalam kardus. Sebagian besar bahannya adalah metal. Ini adalah mereknya. Ya, jadi mereknya adalah FL Sun. Ini kalau nggak salah bagian atas dari 3D printernya. Ini pinggirnya kayaknya. Dan tingginya nanti 3D printernya bakalnya segini. Saya kurang paham ini modelnya apa ya. Kayaknya ini istilahnya model Delta gitu. Jadi 3D printer yang seperti ini ya. Jadi dia saling ayun nanti di tengah. Ini adalah hotbednya. Oke, jadi ini adalah semua peralatan yang ada di kardus. Kalau dilihat mulai dari extrudernya ini ya. Ini sepertinya memang dibuat khusus untuk 3D printernya. Memang sudah seperti skala pabrikan. Kalau biasanya 3D printer extrudernya ini penjepitnya dicetak menggunakan 3D printer dan semua bagian part penyambung frame-nya dibuat dari 3D printer gitu ya. Tapi ini adalah plastik. Jadi sengaja didesain mungkin memang untuk 3D printer seperti ini. Lalu yang membuat saya menarik adalah bagian ini ya. Yang apa ya? Yang nanti bakal gerak-gerak. Ini adalah printer pertama saya yang modelnya seperti ini. Ini udah kayak peralatan robot itu. Coba kalian lihat. Ya. Tiang penyangganya ini bahannya juga metal. Jadi bukan plastik. Ini, tapi ringan. Dan kalau dilihat bagian bawahnya atau base-nya ya, dia sudah dirakit. Jadi kontrolernya sudah dirakit, kita tidak perlu susah-susah lagi untuk merakit alat ini, 3D printer ini, kita nggak usah repot-repot. Dan kalau bisa kita lihat LCD-nya itu saya nggak tahu berwarna atau enggak. Kalau di buku manualnya sih berwarna. Ya, ini LCD-nya. Dan sepertinya ini adalah touchscreen. Oke, dari FL Sun-nya sendiri diberikan kertas informasi seperti ini bahwa kita harus clean the glass platform ya, alasnya harus benar-benar bersih. Oh, LCD-nya berwarna. Dan ini adalah instruction manualnya ya. Garansinya. Oke. Jadi di dalam buku ini sudah sangat jelas sekali, sampai assembly instruction-nya sudah ada. Kita nggak susah-susah lagi nanya-nanya gimana caranya merakit printer 3D ini ya, karena sudah dalam bentuk gambar. Cara pengoperasiannya juga mudah. Automatic feeding. Ini harus dicoba nih.
Jadi mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah memasang apa namanya ini, batang besinya ini mungkin. Kalau ini saya tahu tempatnya karena sudah ada lubang yang pas dengan tiang besinya. Cukup tinggi ya. Oh, salah. Seharusnya ini yang ditaruh di tengah. Akhirnya udah kepasang teman-teman. Jadi agak sedikit kesusahan sih karena di bagian atasnya belum ada yang megang, sehingga ininya dia sering macet-macet gitu ya, karena ini kan renggang-renggang ya. Jadi kita lanjut. Oke. Nah teman-teman, nggak perlu waktu lama untuk saya merakit sebuah 3D printer yang ternyata cukup besar ya. Saking tingginya kamera saya harus saya mundurin biar bisa ngerekam seluruh tinggi dari 3D printer ini. Nah hal pertama yang harus kita lakukan sebelum mengeprint itu, kalau di buku manual booknya ya, kita harus melakukan leveling bed. Nah leveling bed itu berfungsi agar pada saat mengeprint tinta yang keluar itu dia bisa menempel dengan baik di hotbednya atau di alasnya gitu ya. Karena kalau levelnya atau level ketinggian extrudernya ke bednya itu berbeda, maka tintanya nggak bakalan nempel dengan bagus. Jadi setiap kita ngeprint pasti dia lepas, setiap kita ngeprint pasti lepas. Tapi kalau sudah levelnya bagus atau ketebalannya sama, tinggi dari bed ke tempat ngeluarin tintanya gitu ya, dia akan menempel dengan sempurna. Kita dikasih yang namanya alat untuk leveling. Jadi sebelum nge-leveling kita pasang dulu alat ini seperti ini. Jadi di bagian sini sebenarnya ini ada magnet di bawahnya ya. Ini untuk alat untuk nge-leveling ini. Ini alat untuk nge-levelinnya bisa langsung kita tempel di magnet tersebut. Ini kayak ada saklar gitu ya. Kalau ditekan ada bunyi kliknya. Nah, kalau masangnya gampang aja, tinggal pasang gini aja. Dia nempel secara otomatis seperti gini. Dan ini kuat, nggak lepas ya. Lalu konektornya memang sudah disediakan khusus, kita tinggal colokin gitu aja di konektor yang memang sudah disediakan untuk leveling bed. Pertama-tama nge-levelin bednya itu sangat gampang sekali. Kita tinggal klik di sini, ini layar sentuh ya. Kita klik tools, lalu kita klik auto level, confirm, klik confirm. Kita tinggal klik confirm. Maka dia akan bergerak. Ini adalah proses otomatis alat ini, 3D printer ini melakukan leveling bed agar nanti ngeprintnya itu bagus gitu ya. Nah teman-teman, kalau sudah selesai proses levelingnya, nanti dia akan naik seperti ini ya. Jadi dia diam di atas dan kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, menyiapkan sebuah kertas tipis, kita letakkan di atas hotbednya, lalu kita akan lepas alat untuk levelingnya karena kita udah nggak pakai lagi. Untuk langkah selanjutnya kalian tinggal klik tombol move Z0 ya, confirm. Maka dia akan turun sampai di level tertentu.
Saya ngira dia bakalan menghantam bed, tapi dia ada jarak sekitar 2 mili ya. Lalu kalian bisa lakukan adjust Z secara manual, lalu kalian kurangkan nilainya. Tapi biar kertasnya masih bisa bergerak ya. Jadi kalau kertasnya nggak bisa bergerak, skala pergerakannya kita perkecil lagi. 0,01 dan kita tambah, masih nggak bisa bergerak. Oke, ini udah bisa bergerak ya, kalian bisa lihat. Jadi inilah settingan leveling bednya. Kita tinggal klik tombol save dan dia akan naik. Segitu aja. Lalu kita akan siapkan filamen. Di sini saya mendapatkan filamen dengan tipe PLA ya, dengan berat 200 gram. Saya nggak tahu dengan 200 gram kita bisa nyetak apa. Sementara di belakang sana kalian lihat hasil cetak 3D printer saya semuanya besar-besar. Dan itu saya cetak rata-rata yang besar-besar itu di atas 200 gram. Saya nggak tahu dengan tinta kecil ini kita nanti bisa nyetak apa ya. Nah, kalau dibaca-baca datasheet dari 3D printer FL Sun ini, dia memiliki fitur automatic feeding, yang artinya dia bisa memasang filamennya tanpa harus bantuan dari kita. Kita cuma tinggal pasang, masukin ke selangnya, udah kalau nongol gitu aja di selangnya, kita tinggal lanjutin di displaynya aja. Saya akan pasang dulu ya. Jadi untuk instalasi filamennya itu tergolong cukup mudah, tidak ribet seperti printer lainnya yang saya sering terjadi kemacetan ya. Ini kalau kita lihat dari tutorialnya, saya ulang ya. Jadi ini ada tuas yang harus kita tarik ya, sehingga filamen bisa kita langsung masukkan. Kita cuma cukup mendorong filamen sampai di bagian sini aja, sisanya itu akan dilakukan oleh sistemnya sendiri. Udah masuk. Lalu kita akan coba untuk konfigurasi. Oke, dari proses sebelumnya kita udah save ya. Kita udah save, lalu kita back lagi. Dan untuk automatic feedingnya kita masuk ke bagian menu change. Dan di sini ada pilihan, kalian bisa pilih extruder 1 ya. In. Jadi dia memanaskan nozzle-nya dulu sampai di suhu standby, yaitu 190 derajat. Jika suhunya sudah mencapai 190 derajat, nanti akan ada tulisan menu confirm, lalu kita akan klik dan dia akan memasukkan tinta. Di sini sudah mencapai 190, lalu saya klik confirm. Maka tinta akan terdorong gitu ya. Dan kalian lihat tintanya sudah mulai masuk ke sini. Dan kalau saya lihat di sini ada keluar warna biru ya, yang mungkin aja ini bekas percobaan dari pabriknya. Oke, udah keluar filamennya dan sudah mulai stop dia. Kita tunggu. Maka di LCD akan muncul tulisan komplit, lalu kita akan confirm. Udah, jadi semudah itu kita bisa memasang filamen. Nah, untuk yang bertanya, aplikasi apa yang saya gunakan untuk mencetak 3D-nya? Jadi, kita menggunakan Cura namanya, dan printernya kita pilih FL Sun Kiki ya. Jadi, di aplikasi ini sudah terlist printernya. Cara gampangnya adalah kita tinggal membuka file STL dengan format STL yang sudah ready, yang bisa kita download di internet, seperti contohnya Iron Man seperti ini ya. Kalian juga bisa cetak sendiri atau kalian juga bisa desain sendiri. Dan di sini saya menggunakan support agar tangannya itu bisa dicetak walaupun posisinya tidak memungkinkan. Lalu klik slice dan kalian akan lihat
durasi waktu yang kita perlukan adalah sekitar 3 jam untuk mencetak patung Iron Man ini. Kalian juga bisa mencetak hal yang sederhana seperti baut yang kayak gini ya. Dan kalian bisa lihat durasinya lebih cepat, sehingga untuk sekedar coba kita bisa mulai dengan mencetak baut terlebih dahulu. Lalu save di memory card, dan habis itu kalian bisa masukkan ke printer 3D-nya melalui soket SD card. Di sini ada USB yang bisa kalian hubungkan ke komputer. Lalu di panelnya kalian tinggal klik print, lalu pilih file yang tadi kalian simpan. Kalau nggak ketemu kalian bisa next, lalu pilih filenya. Klik confirm. Dan kita akan tunggu sampai semuanya siap. Nah, itu dia teman-teman percobaan saya mencetak beberapa desain, yaitu desain baut dan murnya yang saya bilang dicetak dengan kedetail atau ketelitian yang sangat tinggi sekali, sehingga gerigi pada baut ini terlihat dengan jelas tanpa ya benar-benar runcing gitu ya. Jadi benar-benar runcing sekali dan tidak ada yang rusak dari hasil cetak ini. Dan yang lebih penting sekali, memang baut yang kita cetak ini bisa saling digunakan. Jadi murnya bisa masuk ke bautnya, dan baut dan mur ini juga bisa kita putar sehingga saling mengencangkan gitu tanpa ada masalah, seperti macet atau segalanya gitu ya. Karena memang desainnya, ukurannya sudah sangat pas sekali. Dan juga untuk mencetak patung Iron Man, jadi saya sedang mencari referensi di internet bagaimana sebenarnya warna dari Iron Man 2. Jadi ini adalah patung dari film Iron Man 2. Saya baru mencat dasarnya dengan warna merah ya. Dan saya juga baru belajar bagaimana cara mengecat sebuah action figure gitu. Saya nggak tahu, ini baru merah aja. Menurut kalian dengan seperti ini apakah sudah cukup bagus ya? Ukuran sekecil ini saja detailnya saya bilang lumayan. Sebenarnya bisa lagi lebih detail. Hanya saja waktu yang diperlukan untuk mencetaknya itu jauh lebih lama. Sehingga saya gunakan cara mencetak yang lebih cepat. Karena di printernya itu sendiri ada pilihan crazy. Crazy itu adalah mencetak dengan sangat cepat. Tapi konsekuensinya adalah hasil cetaknya yang sedikit kasar. Tapi walaupun kita bilang sedikit kasar, di sini hasilnya cukup halus ya. Berbeda dengan desain lainnya yang memang agak sedikit kelihatan garis-garisnya, tapi ini lebih halus gitu. Nah, saya akan mencoba untuk menyelesaikan Iron Man-nya dan saya akan tunjukkan hasilnya bagaimana saya mengecat ini apakah sukses atau tidak di video berikutnya.
Menurut kalian bagaimana dengan printer dari FL Sun ini? Apakah lebih baik dari printer yang saya informasikan sebelumnya? Dengan ukuran sebesar ini dan proses printernya. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah walaupun bednya terbuat dari kaca, jadi benda yang di print itu dapat melekat dengan sangat kuat, ya. Jadi berbeda dengan bed-bed lainnya yang mungkin di pinggir-pinggirnya agak melengkung gitu karena kurang bagus menempelnya. Tapi dengan bed yang ada motifnya seperti ini, hasil rekatnya itu lebih bagus. Kalian bisa memesan printer ini, di keterangan video ada linknya atau ada kontak yang bisa kalian hubungi. Dan sekian dulu mungkin percobaan printer Delta kita ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Oke, sampai jumpa.